Hello everyone, selamat datang di AG Invest, where everyone will learn to be a great investor. Oke teman-teman, Antam, Inco, dan Tins bersinar kembali nih. Apakah ini titik terang IHSG atau cuma gocekan bandar? Yuk kita nonton video hari ini. Dan di hari ini juga saya akan membagikan tips gratis tentang money management. Jadi nonton sampai habis ya. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan selamat ya buat para new member yang baru bergabung dengan AG Invest. Welcome to AG Invest. Semoga ilmu kalian semakin bertambah ya di dunia saham dan kalian bisa semakin memahami dunia perbandaran. Oke, yuk kita nonton video hari ini. Nah, saya ingin mulai dari membahas IHSG dulu ya. Jadi di tanggal Maret 26 nih, IHSG ada kenaikan lebih dari 1% teman-teman dalam waktu satu hari ya. Jadi di tanggal Maret 26, IHSG ini pagi-pagi sempat ada koreksi ya, kecil. Nah, lalu setelah itu terus rally sampai penutupan pasar sehingga IHSG itu berada di 6195. Nah, sekarang kita coba perhatikan dari sisi foreign-nya ya. Dari foreign buy dan foreign sell, ya transaksinya tidak terlalu besar ya istilahnya, tidak sampai angka 4, tetapi ada hal yang menarik nih, di mana ada terjadi net buy sebesar 294 miliar, hampir 295 miliar ya. Nah, cuma kalau teman-teman terus update perhatikan ya pas hari Jumat kemarin, penambahan atau net buy ini justru malah terjadi pas market freeze ya, atau jam 2.50 ke atas. Nah, jadi memang pas sebelum market freeze, itu istilahnya transaksi dari asing itu masih kecil, tetapi pas waktu jam 2.50 langsung ada surge of money income ya, money inflow dari asing. Nah, ini artinya apa teman-teman? Bisa saja Senin ini IHSG masih mempunyai dampak sentimen yang positif ya. Artinya bisa saja nih lanjut rally, tetapi seperti yang saya bilang kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dengan IHSG. Kita hanya bisa menganalisa sebaik-baiknya, oke? Nah, sekarang di tanggal 26 Maret ya, ada berita apa sih? Apa yang membuat IHSG bisa sampai tiba-tiba rally begitu dahsyatnya? Jadi ada salah satu berita yang cukup spektakuler ya di hari Jumat kemarin. Nah, coba baca. Judulnya adalah Erick Thohir resmikan holding baterai hari ini, saham Antam terbang. Oke? Ya, ini adalah judul-judul yang bisa memberi FOMO ya bagi para trader-trader yang baru istilahnya atau awam. Nah, sekarang coba kita lihat di berita yang berikutnya juga. Sindo News ya. Di tanggal 26 Maret hari Jumat, coba lihat ini jam 12.59 juga muncul nih, Erick Thohir akan resmikan pendirian Indonesia Battery Holding sore ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, ada banyak banget berita yang tentang mengenai Erick Thohir akan resmikan pendirian Indonesia Battery Holding ini. Teman-teman bisa search sendiri ya untuk buktikan. Nah, jadi apa yang terjadi di saat news ini dipublish istilahnya? Oke teman-teman, sebelum kita lihat perusahaan-perusahaan apa yang terdampak, coba kita lihat isi dari beritanya dulu ya. Apakah teman-teman sudah tahu kalau 4 perusahaan Indonesia Battery Corporation ya istilahnya itu siapa saja sih? Nah, di sini coba kalian lihat. IBC nantinya akan terdiri atas konsorsium 4 BUMN yaitu MindID, PT Pertamina, PT PLN, dan PT Aneka Tambang. Oke? Jadi ingat baik-baik ya keempat BUMN ini. Nah, dan saat ini MindID itu menggenggam 20% atas saham Inco, oke? Nah, coba teman-teman sekarang lihat ya, apa yang terjadi ke saham-saham nikel pada saat tanggal 26 Maret ini, saat berita tadi ya istilahnya dipublish. Antam langsung terjadi kenaikan 11,47%, PT Inco atau Phil Indonesia ini 7,34% ya. Dalam waktu sehari loh teman-teman. Nah, yang berikutnya yang ketiga itu ya adalah Tins, di mana kenaikannya sebesar 5,42%. Nah, coba teman-teman perhatikan ya dari segi harganya ini. Sebenarnya beritanya kalian coba perhatikan, ini keluarnya kan jam berapa? Sekitar siang ya, ini ada yang mau jam 1, ini jam 11.12. Nah, nanti teman-teman coba bisa lihat jam berapa beritanya muncul. Nah, kalau dari sisi harga, ini coba lihat ya. Pagi-pagi ini sudah langsung rally saja nih teman-teman. Ya, semua ketiga-tiganya. Nah, justru setelah newsnya keluar, rally-nya mandek, istilahnya stagnan saja. Harusnya pas kalau misalnya contoh, jam 12-an ya makan siang, kalau ada newsnya bagus kan, kalau memang banyak investor masuk, harusnya makin lanjut dong rally-nya, tetapi ini malah sideways ya. Berarti ada mungkin banyak yang melakukan taking profit. Jadi mesti hati-hati ya teman-teman bagi kalian yang beli di sesi kedua ini. Nah, sekarang saya ingin mengajak para investor untuk melihat lebih detail ya, karena kita tidak bisa serta-merta melihat pergerakan satu hari, apalagi hanya melihat grafiknya ya. Kita harus lihat pergerakan bandarnya seperti apa.
Coba teman-teman perhatikan ya, ini di Antam, kita lihat dulu Antam yang kenaikannya paling besar. Ada broker MG, AK, BQ, DX, dan YB. Ya, mungkin teman-teman yang sudah sering mengikuti bandarmologi sudah tahu ya, driver Antam ini adalah broker MG. Sekarang saya sih tidak perlu membahas lebih lanjut cara MG bekerja ya, mungkin teman-teman juga pada tahu semua. Nah, coba kita lihat dari sisi bandarmologinya, memang ada sih terjadi akumulasi ya. Kalau kita lihat dari top 5 net buy dan top 5 net sell. Tetapi kenaikannya ini yang tidak menarik. Istilahnya, jika saham diakumulasi, tetapi kenaikannya sudah besar, yaitu justru bahaya ya. Kenapa teman-teman? Coba perhatikan saja. Average buying price MG berapa? 2361. Ya kan? Jadi kalau teman-teman besok Senin buka market Antam ya, di harga sekian, lalu kalian langsung tiba-tiba FOMO nih, beli semua. Kalau MG tiba-tiba TP ya, berarti kalian apa? Nyangkut semua ya. Kenapa bisa nyangkut? Toh mereka punya average price sudah di bawah current price-nya. Ya, jadi menurut saya tetap harus hati-hati. Saham yang menarik adalah di saat bandar masuk average price-nya itu tidak terlalu jauh dengan current price-nya ya. Jadi kalau misalnya sudah sejauh ini, resiko sudah sangat besar ya teman-teman. Jadi hati-hati kalau mau masuk ke saham yang sudah rally besar. Nah, berikutnya kita lihat Inco. Inco kalau teman-teman perhatikan, paling tinggi atau paling besarnya ada broker MS ya. Kita lihat top 5-nya ada MS, YB, CC, PD, dan BK. Ini agak sedikit berbeda dengan Antam tadi. Nah, driving force-nya itu MS, di mana kita lihat kalau dari sisi bandarmologi memang top 5 net buy-nya juga cukup besar ya. Nah, tapi seperti yang saya bilang sudah terjadi kenaikan 7,33%. Sehingga kalau misalnya hari Senin mau teman-teman langsung beli, ya harus perhatikan dulu nih apakah saham ini lanjut diakumulasi atau tidak. Tetapi kalau dari sisi average price kita lihat, average price-nya MS ini justru di 4633 ya, tidak terlalu jauh dengan current price mereka, sehingga mungkin sedikit lebih menarik dibanding Antam, oke? Nah, sekarang kita coba perhatikan untuk saham TINS ya teman-teman. Ini TINS justru sideways ya. Ini saham yang sideways lalu kenaikannya 5%. Ini yang justru sangat berbahaya kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena ya teman-teman berarti tahu ini banyak yang beli dan mengangkat harganya istilahnya, tetapi tidak ada akumulasi dari bandar. Sehingga bisa saja banyak retail yang masuk. Ini teman-teman justru harus perhatikan baik-baik ya untuk saham TINS ini. Waspada. Ini banyak yang taking profit juga nih pada saat kenaikan 5% di TINS. Jadi teman-teman besok kalau misalnya tertarik nih hari Senin ya mau beli di sektor nikel, perhatikan dulu baik-baik ya bandarmologinya seperti apa sebelum kalian cepat-cepat atau terburu-buru masuk ke dalam saham. Oke? Nah, berikutnya saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat grafik Antam, Inco, dan TINS ya. Kalau kita lihat dari sisi graf, kalian mungkin bisa melihat, oh untuk aneka tambang, untuk timah TBK dan VEL Indonesia, harga mereka ini mendekati support nih. Contoh, kita lihat dari Antam. Support mereka kan di kisaran 2.200. Lalu VEL Indonesia. Ini VEL Indonesia apakah sudah mau rebound? Ya kalau lihat dari harga kan potensial upside-nya cukup menarik ya teman-teman. Begitu juga dengan timah. Timah ini sudah mendekati garis support mereka. Apakah mereka akan langsung rebound ke atas? Ya memang kita tidak tahu. Nah cuma seperti yang saya bilang, kita tidak bisa serta-merta hanya melihat dari sisi grafiknya ya. Karena kita harus tahu siapa yang drive saham-saham ini naik. Oke? Nah ini adalah kuncinya. Coba teman-teman perhatikan ya harga nikel sekarang berapa sih? Di saat video ini dibuat, harga nikel itu di 16.342. Oke teman-teman? Nah, jadi coba kita bandingkan dulu dong dengan all time high nikel waktu itu ada di kisaran berapa? Nikel itu pernah sampai 50.000 loh ya teman-teman. Dan perjalanan mereka ini dari kisaran 16.000 ke 50.000 ini membutuhkan makan waktu cukup panjang. Sehingga artinya apa? Ada periode waktu di mana timah ini memang sangat-sangat mahal ya, sehingga benefit banget pastinya untuk perusahaan-perusahaan nikel. Nah, sekarang nikel ini harganya cuma di 16.000 ya. Tidak terlalu spektakuler, bahkan bukan sampai 20.000 atau 25.000, ini masih 16.000 dan sekarang masih lagi koreksi. Kalau misalnya nikel turun terus sampai nanti ke bawah, nah ini harga nikel yang begitu kecilnya, apakah benar sahamnya ini kalau setinggi ini masih bisa dianggap murah? Nah teman-teman harus kaji kembali cara kalian menghitung ya bagi kalian yang value investor. Oke? Sekarang coba kita lihat dari sisi all time high ya. Kita lihat dulu kan all time high-nya nikel ada di kisaran 50.000. Sekarang kita bandingin dengan all time high harga saham mereka dari Antam dulu ya.
Antam ini all time high-nya ada di kisaran 4.000 lebih, oke teman-teman. Sekarang ada di 2430. Berarti kalau misalnya Antam kita anggap bisa mencapai ke harga all time high mereka 4.000 lebih ya, itu kan nggak sampai 2 kali lipat ya. Karena kalau 2 kali lipat itu perlu harga 4.800. Nah, berarti potensial upside mereka ya kurang dari 100% ya istilahnya. Tetapi teman-teman coba kita lihat dulu, apakah harga nikel sudah hampir all time high atau setengahnya? Ini masih jauh banget ya. Jadi mungkin nggak teman-teman, ini kita Antam dalam waktu dekat tiba-tiba bisa sampai ke all time high atau bahkan mendekati ke harga 4.000. Menurut saya masih panjang perjalanannya ya. Jadi jangan terlalu cepat euforia di saham-saham seperti ini ya, karena kita harus perhatikan keuntungan dari perusahaan-perusahaan nikel ya pasti dari harga komoditasnya, oke? Berikutnya kita lihat dari Inco. Nah, Inco ini kita coba lihat all time high ada di 10.000 lebih ya. Dan sekarang ada di 4680. Jadi kalau kita perbandingin dari all time high, mungkin Inco ini cukup menarik. Bahkan lebih menarik dari Antam. Karena kalau misalnya kita kali 2, berarti belum sampai 10.000. Sehingga potensinya untuk untung ini lebih dari 100%. Cuma kembali lagi seperti yang saya bilang. Kalau misalnya dengan harga sekarang kita bandingin dengan harga nikelnya, ini kan masih beda jauh. Sehingga kalian mesti harus hati-hati dalam melakukan keputusan investasi ya di saham seperti ini. Oke, kalau kalian mau berharap nikel bisa sampai di harga 10.000, ya kalian harus tahu nikel harus bisa sampai all time high seperti mereka ini, seperti di tahun 2000, sebelum tahun 2008 ya, di mana harga nikel itu 50.000. Oke. Sekarang kalau kita lihat dari TINS bagaimana teman? Ini kita coba perhatikan. TINS ini justru dari potential upside-nya paling kecil. Kalau misalnya mereka menembus all time high yaitu di kisaran 2005-an ya. Ini mereka sudah tidak terlalu jauh ya dari harga all time high mereka. Sedangkan harga nikel sendiri ya memang masih jauh sih. Dan TINS ini mungkin lebih fokus ke timah ya, teman-teman harus tetap perhatikan. Jadi kalau misalnya ada kenaikan yang drastis ini pada saat tanggal Maret 26 dikarenakan oleh sentimen battery holding ya teman-teman, kalian harus waspada, jangan langsung main asal masuk. Kalian harus tahu apakah ini gojekan bandar atau memang benar sahamnya lagi murah istilahnya, oke? Jadi teman-teman, tujuan saya menyampaikan ini semua apa? Supaya teman-teman mengkaji kembali ya. Saham-saham ini kan berarti menarik bagi para investor untuk jangka panjang harusnya ya. Kalau bagi kalian yang mau investasi di ketiga saham ini, karena IBC ini ya atau Indonesia Battery Corporation ini kan untuk long term kan? Kan mereka baru mau mulai istilahnya, bukan sudah mulai dan sudah menguntungkan. Jadi ini pasti adalah jangka panjang. Nah, dengan kisaran harga nikel yang sekarang 16.000 dan harga saham yang sudah cukup tinggi, trading di saham ini risknya udah memang cukup tinggi ya dibanding dengan saham-saham lainnya yang dimana harganya masih cukup murah. Oke teman-teman, dan untuk investor jangka panjang, apakah sudah yakin tidak ada saham lain yang lebih menarik dibanding nikel ini? Kan saham itu begitu banyak, kenapa kalian hanya terpaku dari 3 saham ini? Masih banyak pilihan yang cukup menarik untuk memberikan kalian cuan. Coba dipikirkan kembali teman-teman. Nah, saya akan membagikan sedikit hint ya. Kalian boleh coba pelajari sektor CPO dan coal di mana harga komoditas mereka sudah skyrocket ya, artinya sudah sangat mahal. Dan contoh seperti saham kayak ASI ataupun UNTR, potensi upside-nya seperti apa dan kalian bisa pelajarin grafiknya. Sekarang saya coba kasih lihat ASI dulu ya. ASI ini coba perhatikan ya teman-teman. Ini ada di 5.600 sekarang. Ini harganya ini istilahnya sebelum COVID ya, karena COVID itu kan sebelum COVID ini ada di kisaran 6.000 lebih, tapi sekarang ASI justru ada di 5.600. Jadi kalau mau ngomong untuk potensial upside, memang sih nggak akan double langsung. Kalau misalnya double kan berarti 11.000, nggak seperti Antam mungkin teman-teman bilang. Tetapi kita lihat ASI ini cukup stabil, artinya mereka ini sideways di antara 6.000 sampai 8.000. Sudah berjalan cukup panjang ya dari 2012 sampai ke 2020, 8 tahun. Sehingga apa? Teman-teman bisa menggunakan kesempatan ini untuk swing trade di saham ASI ini. Dengan harga yang seperti ini 5.600 dan fundamental yang sangat bagus ya di saham ASI. Kalian tahu Astra International seperti apa? Saham ini sangat layak untuk di swing trade kan, apalagi dengan harga sekarang. Jadi teman-teman boleh kaji kembali. Sebenarnya banyak saham di luar saham-saham nikel yang bisa memberikan kalian cuan. Berikutnya ada saham UNTR. Coba kalian perhatikan teman-teman, sekarang ada di 21.900. Dan UNTR ini pernah sampai ke 39.200 ya di tahun 2018. Sehingga kalau untuk potensial upside-nya juga sangat menarik untuk UNTR. Dan kenapa kita boleh melihat atau menganalisa UNTR? Karena sektor coal atau batubara ini
sangat baik ya sekarang atau lagi naik daun. Sehingga alat-alat berat juga memang dibutuhkan untuk sektor-sektor coal. Sehingga ada potensi nih untuk UNTR mendapatkan cuan yang lebih besar. Dan kalau misalnya UNTR cuan, pasti akan tercermin dengan harga sahamnya. Jadi teman-teman, kembali lagi nih, saya ingin mengajak supaya kalian tidak terpaku terus dengan dunia nikel. Dan di mana isinya juga banyak bandar yang drive the price up ya teman-teman. Nah, sekarang berikutnya, saya ingin membaca sedikit berita ya. Bank Dunia Ekonomi China tumbuh paling tinggi pada 2021. Indonesia pulih ke sebelum pandemi. Ini adalah berita dari Kompas yang saya ambil dari 26 Maret. Coba teman-teman baca sebentar. Jadi Chief Economist Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Aditya Mato mengatakan hanya kedua negara tersebut yang menunjukkan grafik pemulihan dengan bentuk V. Ini artinya apa teman-teman? Ekonomi China dan Vietnam mampu pulih secara cepat dari sisi output perekonomian, bisa kembali ke level sebelum pandemi di tahun 2020. Nah, kalau misalnya Mato mengatakan output perekonomian Indonesia dan Malaysia diperkirakan akan pulih ke level sebelum pandemi selama tahun 2021. Jadi coba teman-teman proses dulu ya informasi ini. Menurut si Mato, di tahun 2021 ini ya teman-teman, kita akan ke level sebelum pandemi istilahnya ekonomiknya. Berarti kan kita harus mengerti, kalau misalnya ekonomi Indonesia kurang lebih akan seperti sebelum pandemi, kita pelajari dulu dong harga IHSG sebelum pandemi seperti apa. IHSG ini sudah bergerak sideways cukup lama ya sebenarnya dari tahun sebelum 2018. Mereka ini dari antara ya 5.800 paling rendahnya ke 6.500. Ya, mereka sempat sih ke 6.600 tapi cuma sebentar. Jadi kira-kira mereka bergerak di antara 5.800 sampai ke 6.500. Nah, jadi kalau misalnya para pakar ekonomi mengatakan kalau Indonesia dan Malaysia ini akan kira-kira ya ekonominya sampai sebelum Covid ya. Berarti kan ada kemungkinan besar IHSG ini ya sideways di antara kisaran harga 6.500 sampai ke 5.800. Benar nggak teman-teman? Nah, jadi teman-teman kalau kita sudah lihat IHSG ini bakal kira-kira kemungkinan sideways ya. Strategi kita bagaimana? Yuk kita ke section berikutnya, bagian money management. Jadi teman-teman, jika kita sudah ada gambaran bahwa ekonomi Indonesia akan bergerak sekitar sideways ya antara harga 6500 ke 5900 ya, kira-kira di kisaran seperti itu, maka kita perlu membuat money management plan. Kita harus bagaimana sih cara mengatur keuangan kita dalam membeli saham. Nah, sekarang saya ingin membagikan trik yang sangat mudah diingat ya. Jadi kalau teman-teman melihat IHSG mendekati resistance mereka di kisaran 6.500, artinya apa? Itu kalian sudah mulai harus membanyakkan cash, istilahnya taking profit di sana dan di sini, atau cut loss di sana dan di sini. Supaya kalian di saat IHSG balik arah, kalian mempunyai amunisi nih untuk membeli saham-saham. Nah, tetapi kalau IHSG mendekati ke support di harga semakin dekat ya ke 5.900, maka kalian boleh borong saham-saham yang berpotensi, ya bukan saham-saham abal-abal. Jadi, begitulah teknik yang paling sederhana, tetapi kalian harus stick with the plan ya, supaya kalian bisa eksekusi dengan baik dan portofolio kalian bisa menjadi semakin baik. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu ya, kalau misalnya IHSG sideways dan cara money managementnya seperti apa, berarti kita sudah tahu kalau saham-saham itu kan sebenarnya hanya bergilir ya spotlight-nya ya. Artinya misalnya dalam bulan 3 sampai bulan 5 itu saham-saham apa, nanti bulan 7 sampai bulan 9 itu saham-saham apa. Nah ini kan cuma bergilir, jadi kalian harus follow the wave, jangan cuma mandek di satu sektor saja ya teman-teman. Nah sekarang saya ingin menggunakan test case PWON atau Pakuwon Jati. Coba teman-teman perhatikan dari tahun 2017 ya, sebelumnya bahkan sampai ke tahun 2020 sebelum Covid. Kita lihat, pawon ini cukup fluktuatif ya, dari antara harga 500 sampai ke harga 700 lebih. Nah teman-teman, ini justru kita mempunyai potensi atau kesempatan untuk swing di perusahaan pawon ini. Coba teman-teman lihat ya, ini pawon ini sangat enak atau volatil sekali. Contoh misalnya kalian beli 600, jual di 680, lalu repeat ya istilahnya. Dan ini sudah terjadi bertahun-tahun ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tahu IHSG akan kurang lebih sideways, berarti kalian bisa menggunakan di saham pawon ini untuk swing trade istilahnya ya. Make advantage of it ya. Kalau misalnya mereka memang geraknya sepanjang 5 tahun aja sideways seperti ini, berarti kalian coba lihat sekarang harganya pawon ada di 565 ya, dimana memang sempat sih turun sampai 482, tetapi itu jarang-jarang terjadi. Nah, jadi kalian bisa gunakan momentum ini untuk swing trade di perusahaan pawon. Oke teman-teman, pelajari lebih baik perusahaan ini dan
pergerakan harganya, lalu kalian baru gunakan teknik swing trade untuk perusahaan ini. Oke, sekarang berikutnya ada ASI. ASI juga tadi saya sudah sempat jelaskan ya sekilas, di mana kalau misalnya mereka ini bergerak di antara 6.000 sampai ke 8.000 lebih ya, sudah bertahun-tahun. Jadi kalian bisa gunakan kesempatan ini untuk swing trade juga teman-teman ya. Karena di perusahaan fundamental baik seperti ASI dan kalian bisa swing trade, itu potensi untuk cuannya cukup baik ya. Tidak perlu terlalu khawatir istilahnya kalau perusahaannya akan bangkrut. Nah, jadi teman-teman, saya ingin mengingatkan kembali ya, money management is key. Jadi ada 3 hal yang perlu kalian ingat. Pertama, analisa saham itu memang penting. Kita harus belajar analisa saham, karena kalau tanpa bisa menganalisa, bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang baik dalam berinvestasi. Benar nggak teman-teman? Nah, kedua itu ada emotion atau cara mengendalikan emosi supaya analisa tetap akurat. Jangan sampai kalian sudah bisa analisa, tetapi karena kalian tidak bisa mengontrol emosi kalian, akhirnya apa? Analisanya jadi abu-abu. Kalian tidak tahu cara menganalisa dengan baik karena sudah terganggu oleh emosi kalian. Misalnya, kalian baru beli, tiba-tiba sahamnya turun, langsung kesel. Karena udah kesel, mau analisa pun jadi pusing karena kalian sudah terbawa suasana. Karena ngerasa kok baru masuk sahamnya tiba-tiba turun ya. Hal-hal seperti ini tidak boleh kalian biarkan ya. Emotion tidak boleh menguasai kalian di dalam dunia investasi. Nah, yang ketiga ada money management. Kita semua lihat saham yang sama ya. Ini saham ada 700-an, kita ini semua pantengin saham yang sama teman-teman. Tetapi yang membuat kita antara cuan dan rugi itu adalah money management, yaitu kapan kita beli dan kapan kita jual ya teman-teman. Nah, jadi strategi alokasi duit yang membedakan siapa yang akan untung dan siapa yang akan rugi. Kalau misalnya kalian belinya kecil pas saham murah, tetapi lalu makin lama makin besar pada saat kenaikan harga, itu kan berarti kalian tidak bisa manage money dengan baik. Kok harganya semakin mahal, kalian malah masukin duit semakin banyak. Itu rata-rata biasa orang kena FOMO ya. Nah, jadi ingat ya, yang paling terpenting itu sebenarnya harus dibalik. Kita harus money management dulu, kita harus tahu cara mengelola uang dengan baik, baru kalian kelola dengan emotion dengan baik, baru yang ketiga analisa saham ya. Jangan terbalik. Kalau misalnya kalian sudah bisa money management, emotion, dan analisa saham semua dengan baik, maka kalian akan bisa menjadi a great investor. Oke? Nah, teman-teman, video hari ini kira-kira sampai di sini dulu ya. Semoga video ini bisa memberikan kalian banyak manfaat yang menonton video ini. Nah, bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa ya untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel AJ Invest supaya tidak ketinggalan dengan informasi terbaru seputar dunia saham. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.